Nah, Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam Pak Febri, silahkan masuk Pak Febri. Selamat sore Pak Bagus. Terima Selamat kasih. sore. Terima kasih untuk waktunya. Apakah saya sore ini mengganggu waktu Pak Bagus? Oh tidak, monggo silahkan masuk. Tidak Siap-siap Pak. ada kegiatan hari ini. Oke, Monggo kok terima. tumben sekali hari ini ke sini Pak Febri. Iya Pak, tadi saya bingung akan suatu permecahan masalah Pak. Jadi saya Hmm. ada kegalauan Pak untuk kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan itu Pak untuk bersama anak-anak itu Pak. Makanya Oh, tadi kok saya dapat info Pak Bagus itu biasanya memberikan motivasi ataupun solusi ataupun tempat untuk berkolaborasi dengan teman-teman untuk suatu permasalahan maupun rancangan itu Pak. Jadi makanya saya tadi kata Pak Bagus, alhamdulillah ternyata longgar Pak Bagus. kalau boleh tahu Pak Febri, jadi untuk pembicaraan kita kali ini tujuannya lebih kepada pemecahan masalah terkait dengan masalah Pak Febri ya, Betul Pak, betul Pak, betul Pak. Itu Pak. masalah pembelajaran ya. Iya Pak, masalah pembelajaran utamanya di itu Pak, perancangan P5 itu Pak. Iya iya. Iya Pak. Oke. Kalau boleh tahu Pak Febri, permasalahan yang Bapak hadapi dalam kaitannya perancangan P5 itu seperti apa, Pak? Itu loh Pak. Saya kan kita itu harus bisa memfasilitasi anak ya Pak. Nah, Iya. sedangkan memfasilitasi anak kan satu kelas tidak hanya satu anak, tidak hanya satu tipe Pak. Nah, di situ kan ada, kalau kelas saya itu ada 14 anak Pak. Ya namanya anak kecil, anak kelas 5. Nah, maunya kan banyak Pak. Tipe-tipenya pun juga banyak. Nah, oleh karena itu saya bingung itu bagaimana saya bisa memfasilitasi mereka dengan P5 yang akan mereka lakukan itu Pak. Jadi banyaknya anak dan juga karakter yang berbeda. Jadi Bapak jadi bingung di sini, ya, Iya Pak, betul dengan Pak, betul. program P5. Kalau boleh tahu Pak sebelumnya, apakah sudah pernah melaksanakan P5 atau baru kali ini P5 akan dilaksanakan? Nah, untuk yang sebelumnya itu sudah pernah Pak. Jadi kebetulan alhamdulillah saya datang awal itu mereka itu semangat semuanya, melihat kondisi kelas yang mungkin belum tertata begitu bagus, belum ada hiasan-hiasan, belum ada tulisan-tulisan, itu mereka sepakat usulannya itu, ya Pak menata kelas saja Pak, biar kelasnya terlihat bagus seperti kelasnya yang dulu, biar kita belajarnya nyaman begitu Pak. Nah, terus untuk yang di P5 yang kedua ini itu setelah ini apa anak-anak lah, itu muncul buahnya, ini Pak, ini Pak, ini Pak. Waduh, ini saya pusing lagi. Iya. Aduh. Jadi di sini sebenarnya Bapak sebelumnya sudah melaksanakan P5 gitu, nggih. Tapi Iya untuk betul tema Pak, kedua ini masih bingung karena banyaknya usulan seperti itu, Bapak. betul betul Pak. Kalau boleh tahu Pak Febri ini sudah berpengalaman pada P5 sebelumnya, tema pertama. Di awal menentukan tema, itu langkah yang Bapak lakukan pada waktu dulu menentukan tema satu, itu bagaimana Pak, yang Bapak lakukan? Oh malah, iya Pak, yang dulu yang itu masih yang tema satu itu Iya, masih ada sedikit usulan dari saya Pak. Nah, iya. jadi usulan dari saya juga memberikan pertanyaan pemantik ataupun pancingan pada ajaran mereka, bagaimana kondisi saat belajar itu, pengennya bagaimana, ruangannya bagaimana. Nah dari situ eh, anak mulai bersuara, ternyata kompak, oh iya kelasnya ditata aja Pak. Nah tapi kan di situ masih ada campur tangannya saya Pak, namanya anak kecil, anak kelas 5 kan masih perlu bimbingan, tidak bisa untuk dilepas. Nah dari situlah kami mulai merancang, tapi kebanyakan idenya ini mau buat apa, ini mau buat ini, mau buat itu, penataannya bagaimana itu ya dari anak Pak, tetap seperti itu Pak. Jadi sebelumnya tadi pada P5 tema ke-1 sudah bagus yang Bapak laksanakan, di mana anak dilibatkan, kemudian Bapak juga sudah melaksanakan dengan pemantik. Semisal gini, untuk kegiatan tema kedua, kira-kira apakah mungkin ada pelajaran yang Bapak ambil pada tema satu tadi yang sekiranya bisa Bapak jadikan referensi untuk tema kedua ini, biar biar tadi kan kata Bapak ribet ya, bagaimana pelajaran yang diambil dari tema satu untuk melaksanakan di tema dua ini, kira-kira ada nggak Pak? Hmm, ada sih Pak, itu Pak, pelajarannya saya ambil itu eh, memang sih anak-anak itu harus juga dipancing juga, diberi wawasan juga dulu Pak, sebelum kita
langsung menawarkan. Ini kalau kita menawarkan langsung kan jadinya banyak nanti pilihannya, tapi kalau kita kasih wawasan ini dulu nanti akan sedikit mengerucut. Nah, jadi kalau pengalaman saya itu yang tema pertama dulu gitu Pak. Jadi saya kasih wawasan dulu mungkin dengan lingkungan sekitar yang ada. Jadi tadi sebelumnya saya sudah menangkap beberapa hal kaitannya dengan yang Bapak sampaikan. Untuk tema 2 ini, tadi kan Bapak sudah memberikan gambaran yang kira-kira dapat dilaksanakan pada tema 2. Kira-kira perlu atau tidak tadi yang Bapak lakukan di tema 1, Bapak lakukan kembali di tema 2 seperti yang Bapak ceritakan tadi? Oke, kalau menurut saya perlu Pak. Jadi perlu kita memang harus seperti kita refleksi lah mana yang bisa goal dan mana yang belum baik, mana yang baik itu bisa kita pakai untuk yang di berikutnya supaya menjadi lebih baik untuk kedepannya. Seperti tadi memang suara anak harus kita libatkan, kondisi lingkungan sekitar, terus gambaran dari yang kita berikan pada anak-anak untuk memancingnya menemukan suatu hal yang kesamaan itu ada gitu Pak. Jadi sebenarnya di sini Pak Febri sudah tahu sendiri loh jawabannya dari apa yang sudah Bapak lakukan tadi. Iya Pak. Saya di sini cuma menanyakan kaitannya dengan tadi, jadi Bapak sudah rancangannya sudah bagus, artinya pengalaman dari tema 1 kemudian Bapak bawa ke tema 2 tadi ada beberapa hal yang memang bagus untuk Bapak terapkan kembali. Dan saya ingin menanyakan kaitannya dengan kedepannya, kira-kira terkait dengan tema 2, apa yang harus dilakukan untuk tema 2 itu bisa terwujud dan juga bisa sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan. Oh iya Pak. Jadi untuk yang di tema 2 kita harus mulai dari awal itu yang refleksi dari yang pertama itu bersama anak-anak lah intinya Pak. Kita merefleksi dulu yang pertama kemarin itu bagaimana menurut kalian seperti keberhasilannya atau mungkin kendala-kendalanya atau kelemahan-kelemahannya. Terus ya tetap kita lihat kondisi lingkungan sekitar dan juga timing waktunya itu bagaimana untuk pelaksanaannya. Terus ya tetap melibatkan dari suara anak. Nah, suara anak itu harus tetap kita dengar untuk tema kedua ini maunya apa. Oh iya Pak, kemarin itu karena anak-anak itu loh Pak yang seneng di TikTok. Nah, tarian dari TikTok itu loh Pak. Akhirnya kemarin itu anak-anak nyetus sendiri, itu nari aja Pak. Nah, dari situ akhirnya saya coba mengembangkan bukan hanya ketariannya tapi saya mau arahkan mereka juga ke arah buat posternya atau infografisnya terkait dari apa tarian yang ingin dilakukan itu Pak. Jadi alhamdulillah kemarin baru ingat anak-anak, oh iya ternyata ada info seperti itu juga dari anak-anak. Tapi saya merasa tercerahkan juga sih. Ini tadi ada Pak Bagus yang mengingatkan saya kalau saya harus perlu refleksi dulu juga untuk yang di sebelumnya seperti apa. Jadi di sini Bapak sudah bisa menggali sendiri sebenarnya masalah itu Bapak sendiri yang menyelesaikannya. Di sini saya hanya ngobrol-ngobrol saja, diskusi saja dengan Bapak. Kemudian ada beberapa hal Bapak yang perlu saya tanyakan kaitannya dengan kira-kira terkait dengan rencana Bapak itu dukungan yang perlu Bapak lakukan lebih memaksimalkan hal tersebut, kira-kira apakah ada kerjasama dengan lain atau mungkin ada bagaimana untuk menguatkan itu sehingga nanti pembelajarannya lebih maksimal. Kira-kira ada nggak? Pastinya ada Pak, jadi dukungan dari kepala sekolah lah pastinya Pak. Terus karena ini masih kategorinya masih SD, pasti mereka akan sedikit-sedikit pasti sama orang tua Pak. Jadi nyambung sama orang tua. Nah di situ pun juga saya melibatkan apa yang sudah saya lakukan itu juga bisa tersampaikan kepada orang tua. Terus ide-ide anak tersampaikan pada orang tua sepenuhnya gitu Pak. Karena ya harus tetap berhubungan sama orang tua untuk anak yang belum bisa dilepas. Sebenarnya ide Bapak sangat bagus sekali dengan yang mana masalah tersebut itu juga Bapak sendiri yang menyelesaikan. Saya harap hal tersebut juga dapat terlaksana dengan baik, secepatnya juga terlaksana. Kira-kira komitmen apa yang Bapak lakukan ke depannya untuk menjamin bahwa
apa yang Bapak laksanakan ini memang benar-benar dapat Bapak laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke Pak, komitmen yang saya lakukan itu konsisten dengan rancangan awal dan tidak lihat kanan kiri dulu lah, karena sudah ada rancangan dari anak, itu adalah ide dari anak, jadi harus konsisten dengan itu yang ada supaya nanti hasilnya juga bisa maksimal. Walaupun misalnya ada masukan dari kanan kiri, kita juga harus melihat apakah itu bisa berjalan juga dengan baik atau itu malah mungkin nantinya akan memperibet karena kan sudah punya rancangan di awal seperti itu Pak. Sekali Pak, jadi tadi dari awal, dari apa yang Anda rencanakan, kemudian sampai pada komitmennya sudah Bapak jawab semuanya, dan itu semuanya sudah dapat Bapak jawab itu kan dengan sangat bagus. Saya salut pada Bapak sebagai guru hebat di sini, karena mampu menjabarkan, membuat rencana, bahkan menyelesaikan sendiri masalah yang Bapak rasakan. Oke, kira-kira apakah ada yang masih mengganjal dalam pikiran Bapak kaitannya dengan tema yang kita bicarakan pada kali ini, Bapak? Kalau menurut saya kok ini Pak, tadi sudah punya titik temu dari Pak Radit tadi menanyakan apa yang sudah pernah saya lakukan, seperti saya mengingatkan saya, oh iya kita itu perlu harus refleksi untuk menuju hal yang lebih, untuk tahapan berikutnya itu memang perlu seperti itu Pak. Sudah plong berarti Pak nggih? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah tercerahkan nggih? Sudah cerah plong Pak. Oke. Kira-kira apakah ada yang perlu kita diskusikan lagi Pak? Alhamdulillah, mungkin cukup ini dulu Pak. Nanti kalau misalkan memang ada yang perlu saya diskusikan lagi, saya akan menghubungi Pak Radit untuk minta penjelasannya lagi atau diskusi bersama lagi Pak. Saya tunggu diskusinya, dan ke depan juga saya akan tunggu cerita dari implementasi Bapak yang Bapak rencanakan tadi. Siap. Oke. Terima kasih Pak untuk waktu sore Ini ini. bagaimana dilanjutkan kopi ya, gimana ini? Apa? Kopinya masih nih Pak, kopinya masih Waduh. nih, mau dilanjutkan lagi ngobrolnya atau gimana? Oh, kayaknya ini Pak, tadi ada keburu untuk urusan yang lain Pak. Jadi kan pas lewat, saya makanya menyempatkan mampir lah ini lewat Pak. Bagus lah gitu, jadi menyempatkan mampir pas buka tadi pintunya. Mohon maaf Pak, ini tadi di luar ada istri saya yang nunggu, makanya tidak saya ajak masuk ini tadi Pak. Tapi alhamdulillah sudah dapat jawaban dari jenengan. Nggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama Pak Febri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Udah beres tugasnya ya? Oke Pak. Nggih, yang coaching 2, yang coaching 1 belum belas. Selesai. Ini percakapan coaching sudah selesai. Tinggal yang coachingnya. Pak Feb, jenengan tadi ngerekam kan yang ini?